Dari raja menjadi simbol macan putih. Malam itu, Gunung Salak tidak lagi sekadar gundukan tanah dan batu yang ditumbuhi pepohonan purba. Ia telah berubah menjadi altar raksasa yang menampung napas semesta. Langit di atas puncaknya tampak seolah terbelah oleh pita-pita cahaya aurora yang tipis, berwarna perak kebiruan. Sebuah fenomena yang tak pernah disaksikan oleh mata manusia biasa. Udara di sekitar gubuk bambu tempat Sri Baduga Maharaja bersila terasa padat, bergetar dengan frekuensi rendah yang membuat dedaulan rasa mala di sekitarnya merunduk, seolah memberi hormat pada sesuatu yang agung yang sedang mengeram di dalam kesunyian. Siliwangi duduk diam. Tubuhnya yang kini hanya tinggal bungkus kulit tipis di atas tulang yang perkasa, tidak lagi merasakan dinginnya embun yang menetes dari atap rumbia. Di dalam dirinya sedang terjadi sebuah revolusi eksistensial. Ia bukan lagi sekadar manusia yang merenung. Ia adalah kawah candra di muka, di mana sisa-sisa keduniawiannya sedang dilebur oleh api penyucian yang tidak kasat mata. Setiap embusan nafasnya kini terasa seperti tarikan angin badai yang masuk ke dalam rongga paru-paru. Dan setiap detak jantungnya menggema di dinding-dinding gua di kejauhan. Ia bisa mendengar detak jantung semut yang merayap di akar pohon. Ia bisa merasakan aliran getah yang merambat naik dari tanah menuju pucuk-pucuk daun tertinggi. Batas antara aku dan alam mulai retak, hancur berkeping-keping menjadi debu cahaya. Sebuah suara tanpa rupa menggema, bukan di telinga, melainkan langsung di pusat kesadarannya. Suara itu terasa sangat akrab, seperti suara air terjun yang menghantam bebatuan, namun memiliki kelembutan pelukan seorang ibu. Engkau telah melepaskan mahkota emasmu. Engkau telah melepaskan jubah sutramu. Siliwangi tidak menjawab dengan kata-kata. Di dalam keheningan yang mutlak, jawaban adalah sebuah vibrasi kepasrahan. Aku adalah hamba yang menanti kehendakmu, batinnya berbisik. Tiba-tiba, rasa panas yang luar biasa menjalar dari tulang ekornya, merambat naik menyusuri tulang belakang seperti ular api yang menari. Itu adalah energi Kundalini yang bangkit, bersenyawa dengan wahyu Cakraningrat yang telah turun ke ubun-ubunnya. Tubuhnya mulai bergetar hebat. Pori-porinya mengeluarkan keringat yang bercahaya keemasan. Dalam penglihatan batinnya, Siliwangi melihat fragmen-fragmen hidupnya melintas dengan kecepatan kilat. Wajah ibundanya yang lembut, gemerincing keris saat ia dinobatkan di Pakuan, tangisan rakyatnya saat kota jatuh, dan wajah para prajurit yang gugur demi kehormatan tanah Sunda. Semua kenangan itu yang selama ini menjadi beban sekaligus identitasnya, perlahan-lahan menguap. Ia melihat sosok dirinya sebagai raja yang agung, perlahan-lahan memudar, seperti lukisan yang disiram air. Ia merasa sedih, namun kesedihan itu segera digantikan oleh kelegaan yang luar biasa. Ia menyadari bahwa menjadi Siliwangi sang manusia adalah sebuah tugas yang telah selesai. Tugas baru yang lebih besar, yang melampaui waktu dan sejarah, kini menantinya di balik tabir niskala. Tubuhmu adalah bumi. Suara gaib itu kembali terdengar. Napasmu adalah angin, darahmu adalah air, dan jiwamu adalah api yang abadi. Untuk menjaga tanah ini, engkau tidak lagi membutuhkan pedang bajah. Pada titik itulah, transformasi fisik dimulai. Proses itu tidak menyakitkan dalam pengertian duniawi. Itu adalah rasa sakit yang nikmat, sebuah kelahiran kembali yang agung. Siliwangi merasakan struktur tulang belulangnya bergeser. Ruas-ruas tulang belakangnya memanjang dan menguat, memberikan kekuatan yang belum pernah ia bayangkan. Otot-ototnya, yang tadinya menyusut karena puasa berbulan-bulan, kini memadat kembali dengan energi yang murni, bukan dari daging, melainkan dari kepadatan spiritual. Pendaran cahaya putih mulai menyelimuti seluruh tubuhnya.
Cahaya itu begitu padat sehingga gubuk bambunya seolah menghilang, digantikan oleh kepompong energi yang menyilaukan. Di dalam kepompong itu, kulit Siliwangi mulai berubah. Warna sawo matang manusianya memucat, berganti menjadi warna putih salju yang bersih. Namun di sela-selahnya muncul loreng-loreng halus berwarna perak kehitaman, seperti guratan petir yang membeku di atas awan. Kuku-kukunya memanjang, mengeras menjadi cakar-cakar yang terbuat dari bahan yang lebih kuat dari besi paling tajam di dunia. Giginya meruncing, bukan untuk memangsa dengan kebencian, melainkan sebagai simbol perlindungan bagi mereka yang tertindas. Namun perubahan yang paling dramatis terjadi pada matanya. Ketika Siliwangi membuka kelopak matanya, bola mata manusianya yang berwarna coklat tua telah lenyap. Yang ada kini adalah 2 buah permata emas cair yang bersinar dengan kecerdasan purba. Mampu melihat menembus kegelapan malam, menembus dinding waktu, dan menembus rahasia terdalam di hati setiap makhluk hidup. Ia tidak lagi bernapas melalui hidung manusia. Ia mendengus pelan, dan suara dengusan itu menggetarkan tanah di bawahnya. Di luar gubuk, alam merespons dengan cara yang ajaib. Hewan-hewan hutan, rusa, kancil, babi hutan, hingga burung-burung malam, semuanya berkumpul di sekitar area pertapaan. Mereka tidak saling memangsa. Mereka berdiam dalam lingkaran konsentris, menundukkan kepala. Mereka merasakan kehadiran sang penguasa baru, bukan seorang raja yang akan membebani mereka dengan pajak atau perburuan, melainkan seorang hyang yang akan menjadi jiwa dari hutan itu sendiri. Perlahan, sosok yang tadinya bersila itu bangkit. Ia tidak lagi berdiri di atas 2 kaki. Ia berdiri dengan 4 tungkai yang kokoh, seimbang, dan penuh keanggunan. Langkah pertamanya di atas lantai bambu tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Tubuhnya kini adalah manifestasi dari keperkasaan dan keindahan. Seekor macan putih yang sangat besar, dengan bulu yang tampak berpendar seperti berlian di bawah cahaya bulan yang masuk dari celah atap. Ia berjalan keluar dari gubuk. Setiap langkah yang ia ambil di atas tanah tidak meninggalkan jejak kaki yang menekan, seolah-olah ia berjalan di atas udara. Siliwangi, atau entitas yang kini mendiami wujud itu, mendongak ke arah puncak Gunung Salak yang tertutup kabut. Ia melepaskan auman pertamanya. Suara itu bukanlah auman binatang buas yang lapar. Suara itu adalah sebuah lagu kosmik, sebuah proklamasi keabadian. Suara itu merambat melalui lembah, melewati aliran sungai Ciliwung, menggema hingga ke reruntuhan Pakuan Pajajaran yang jauh di sana, dan menyusup ke dalam mimpi-mimpi rakyat Sunda yang sedang terlelap dalam kesedihan. Dalam auman itu, tersampailah pesan yang tak terucapkan. Aku tidak pergi, aku hanya berganti rupa. Aku akan tetap di sini, di sela-sela kabut pagi, di balik rimbunnya jati, di dalam jernihnya air terjun. Selama kalian menjaga alam, selama kalian mencintai tanah ini, aku akan menjadi pelindungmu. Di sebuah desa di kaki gunung, seorang tetua adat yang sedang terjaga dari tidurnya, tiba-tiba tersungkur menghadap arah Gunung Salak. Ia menangis terseduh-seduh, namun wajahnya memancarkan kedamaian yang aneh. Beliau telah pulang, bisik sang tetua. Prabu kita telah menjadi maung. Sementara itu, di dalam kesadaran barunya, Siliwangi merasakan kekuatan yang luar biasa. Ia bisa melihat aliran energi yang menghubungkan setiap pohon di hutan itu. Ia melihat benang-benang nasib yang mengikat masa lalu dan dapan. Ia melihat bahwa meskipun fisiknya telah berubah, kasih sayangnya terhadap rakyatnya justru semakin meluas. Sebagai manusia, ia hanya bisa berada di satu tempat. Sebagai entitas spiritual macan putih, ia bisa hadir di setiap desah angin yang menyentuh pipi para petani. Ia mulai berlari. Kecepatan larinya tidak masuk akal. Ia melompati jurang-jurang dalam sekejap mata. Ia melewati pepohonan seperti kilatan cahaya perak.
Ia merasakan kesenangan yang murni dalam gerakan itu. Sebuah kebebasan yang tidak pernah ia rasakan saat masih mengenakan jubah kebesaran yang berat dan mahkota yang menyesakkan. Hutan ini adalah kerajaannya yang baru. Sebuah kerajaan tanpa dinding, tanpa pengawal, namun penuh dengan kehidupan yang jujur. Namun, di tengah euforia transformasinya, ia berhenti di sebuah tebing tinggi yang menjorok ke arah timur. Di kejauhan, fajar mulai menyingsing, menyisipkan warna jingga di antara cakrawala biru gelap. Dari ketinggian itu, ia bisa melihat bekas-bekas wilayah kekuasaannya. Ia melihat asap mengepul dari kejauhan, tanda pemukiman manusia yang mulai berubah haluan, mulai menganut ajaran baru, dan mulai membangun peradaban yang berbeda. Satu titik air mata, sebuah kristal cahaya, jatuh dari mata emasnya. Itu adalah air mata terakhir dari sifat manusianya. Air mata itu jatuh ke atas batu cadas. Dan konon, di tempat itu kemudian tumbuh bunga langka yang hanya mekar saat bulan purnama. Sebuah bisikan halus dari angin pagi memanggilnya. Ia menoleh. Di belakangnya berdiri bayangan samar dari para leluhurnya, para raja pendahulu yang telah mencapai moksa. Mereka tersenyum, menyambut anggota baru dalam persaudaraan para penjaga niskala. Mereka tidak lagi memiliki bentuk tetap. Terkadang terlihat seperti pilar cahaya, terkadang seperti rimbunnya daun. "Engkau bukan lagi Raja Sunda," ujar salah satu bayangan itu. "Engkau adalah Sunda itu sendiri. Jadilah saksi bagi perubahan zaman. Jadilah peringatan bagi mereka yang serakah." Siliwangi, dalam wujud macan putihnya, menundukkan kepalanya dalam-dalam. Ia menerima tugas itu dengan seluruh keberadaannya. Ia menyadari bahwa transformasi ini bukanlah akhir dari perjalanannya, melainkan awal dari tugas barunya sebagai pengawas keseimbangan. Ia akan menjadi legenda yang ditakuti, sekaligus dicintai. Ia akan menjadi cerita yang dibisikkan oleh para kakek kepada cucu-cucunya. Sebuah pengingat bahwa kekuasaan sejati tidak terletak pada berapa banyak wilayah yang ditaklukkan, melainkan pada seberapa besar jiwa mampu melebur dengan alam semesta. Saat matahari mulai menampakkan wajahnya, sosok macan putih itu perlahan-lahan mulai memudar, menyatu dengan kabut pagi yang tebal. Ia tidak menghilang. Ia hanya menjadi tidak kasat mata bagi mata yang penuh dengan ambisi duniawi. Hanya mereka yang berhati bersih, mereka yang mencintai kesunyian, dan mereka yang menghormati kehidupan, yang kelak akan mampu menangkap sekilas bayangan loreng peraknya di antara pepohonan. Gunung Salak kembali tenang. Kicauan burung mulai terdengar, menandai dimulainya hari yang baru. Namun, hutan itu tidak lagi sama. Atmosfer di sana kini mengandung energi yang lebih padat, lebih sakral. Sang penjaga telah lahir. Siliwangi telah melampaui kematian tanpa harus mati. Ia telah mencapai titik di mana bentuk hanyalah sebuah pakaian, dan esensi adalah segalanya. Inilah awal dari legenda Macan Putih Pajajaran. Sebuah simbol keberanian yang tenang, kekuatan yang terkendali, dan kesetiaan yang abadi pada tanah air. Dan di setiap sudut tatar Pasundan, getaran aumannya akan terus bergema, melintasi abad demi abad, menjadi kompas spiritual bagi jiwa-jiwa yang mencari jalan pulang menuju kebenaran. Namun, ujian belum benar-benar berakhir. Di balik keagungan transformasi ini, masih ada sisa-sisa keterikatan yang harus diputus sepenuhnya sebelum ia mencapai puncak moksa. Legenda baru saja dimulai, dan dunia manusia yang ditinggalkannya mulai bergejolak oleh hilangnya sang raja secara misterius, memicu pencarian dan mitos yang akan menguji kesunyian sang macan putih di bab-bab mendatang. Lahirnya sebuah ritus dan memori. Matahari tidak lagi menyapa Pakuan Pajajaran dengan kehangatan yang sama. Sejak hari di mana Sri Baduga Maharaja melangkah ke dalam rimbunnya hutan barat dan tidak pernah kembali dalam wujud seorang manusia,
Langit di atas tanah Pasundan seolah tertutup oleh selapis tipis halimun yang tak kunjung sirna. Ibu kota yang dahulu dising dengan derap kaki kuda, denting pandai besi, dan tawa para pedagang di pasar, kini terbungkus dalam kesunyian yang mencekam, namun sakral. Istana besar itu masih berdiri, namun ia terasa seperti sebuah cangkang kosong yang ditinggalkan penghuninya. Debu mulai menumpuk di atas singgasana yang terbuat dari kayu jati berukir emas, namun anehnya, tak seorang pun, baik prajurit yang setia maupun penyusup yang mencoba mencari peruntungan, berani menduduki kursi tersebut. Ada sebuah wibawa yang tertinggal, sebuah energi yang menekan dada siapapun yang mendekat. Seolah-olah sang raja masih duduk di sana, mengawasi dengan mata yang tak terlihat. Di perbatasan hutan lereng Gunung Salak, rombongan pengikut setia yang dipimpin oleh Patih Sedamanah masih bertahan dalam ketidakpastian yang pedih. Mereka adalah sisa-sisa dari kejayaan masa lalu. Para perwira yang tubuhnya penuh luka parut perang. Para resi yang rambutnya telah memutih. Dan beberapa abdi dalam yang menolak untuk pulang ke desa masing-masing. Bagi mereka, kehilangan Siliwangi bukanlah sekadar kehilangan seorang pemimpin politik, melainkan kehilangan poros dunia. Beliau tidak pergi untuk meninggalkan kita, bisik Patih Sedamanah suatu malam. Suaranya parau tertiup angin gunung yang menggigit tulang. Ia duduk di depan api unggun yang meredup, matanya menatap tajam ke arah kegelapan hutan. Di sampingnya, seorang prajurit muda bernama Kidang Pananjung menggenggam erat hulu pedangnya. Tapi Gusti Patih, rakyat di bawah sana mulai ketakutan. Mereka mendengar auman di tengah malam yang tidak terdengar seperti harimau biasa. Mereka bilang tanah bergetar setiap kali auman itu bergema. Patih Sedamanah menarik napas panjang, menghirup aroma tanah basah dan wangi kayu gaharu yang entah dari mana datangnya. Kau tidak akan bisa melihatnya dengan mata lahirmu, Kidang. Ingatlah apa yang dikatakan para tetua. Sang Prabu telah melepaskan wadak atau raga manusianya. Ia kini adalah niskala yang tak berwujud namun ada di mana-mana. Jika kau mendengar auman itu, janganlah gemetar karena takut. Gemetarlah karena hormat. Kisah-kisah seperti inilah yang mulai merayap keluar dari hutan, mengalir seperti anak sungai yang memenuhi lembah-lembah di Tatar Sunda. Para pengikut yang sesekali turun ke desa-desa untuk mencari perbekalan atau sekedar memberikan kabar, mulai menceritakan pengalaman-pengalaman spiritual yang sulit dicerna oleh nalar biasa. Mereka bercerita tentang bagaimana suatu sore, saat kabut turun sangat rendah hingga menutupi pandangan mata, mereka melihat sesosok makhluk besar dengan bulu putih berkilauan seperti perak murni. Makhluk itu tidak berjalan dengan suara gaduh. Ia melayang di atas dedaunan kering tanpa mematahkan satu ranting pun. Sepasang matanya bukan lagi mata binatang buas yang haus darah, melainkan sepasang permata emas yang memancarkan kebijaksanaan purba dan kesedihan yang mendalam. Ia menatapku, ujar seorang pencari kayu bakar dengan gemetar di sebuah kedai di pinggiran Bogor. Aku terjatuh di depan kakinya, mengira ajalku telah tiba. Namun, harimau putih itu hanya mengendus kepalaku. Napasnya hangat, berbau bunga melati dan hutan hujan. Seketika, rasa sakit di kakiku yang terkilir hilang. Legenda itu tumbuh lebih cepat daripada tanaman padi di musim hujan. Di pasar-pasar tradisional, di bawah naungan pohon beringin di alun-alun desa, hingga ke bilik-bilik bambu tempat para ibu menina bobokan anaknya, nama Siliwangi mengalami transformasi. Ia bukan lagi sekedar raja yang membayar pajak atau membangun bendungan. Ia mulai menjadi sosok mitis, seorang pelindung gaib yang disebut sebagai Maung Pajajaran. Transformasi kultural ini membawa dampak yang mendalam bagi rakyat Sunda yang sedang terhimpit oleh perubahan zaman. Di utara, pengaruh kekuasaan baru terus merangsek maju. Agama baru, tatanan sosial baru, dan bahasa baru mulai mendominasi pelabuhan-pelabuhan besar. Namun di pedalaman, di jantung jati diri rakyatnya, Siliwangi menjadi benteng terakhir yang tak terlihat. Para seniman mulai menciptakan simbol-simbol. Para penenun kain di pelosok desa mulai memasukkan motif loreng samar pada kain-kain mereka.
Sebuah pesan rahasia bahwa loyalitas mereka tetap pada Sang Macan. Para pemain pantun, penutur epos lisan, mulai mengubah bait-bait baru yang lebih magis. Suara dawai kecapi yang biasanya riang, kini seringkali meliuk-liuk dalam nada-nada minor yang menyayat hati, menceritakan tentang raja yang ngahayang atau menghilang ke alam ketuhanan. Pajajaran yang agung, Siliwangi yang membawa keharuman. Lirik-lirik ini dinyanyikan dari mulut ke mulut, menjadi semacam mantra penguat jiwa. Rakyat merasa bahwa meskipun istana fisik mereka telah jatuh atau ditinggalkan, mereka tetap memiliki kerajaan batin yang dipimpin oleh Sang Maharaja yang kini abadi. Namun, transisi ini tidak berjalan tanpa gesekan. Beberapa bupati yang mulai condong pada kekuatan baru di pesisir merasa terancam oleh legenda yang terus tumbuh ini. Bagi mereka, Siliwangi yang hilang lebih berbahaya daripada Siliwangi yang masih duduk di tahta. Seorang raja yang hidup bisa dikalahkan oleh pedang, namun seorang raja yang telah menjadi legenda dan menyatu dengan alam tidak mungkin bisa dibunuh. Suatu hari, seorang utusan dari Kesultanan Pesisir datang ke wilayah pedalaman untuk mengumpulkan upeti dan menuntut kesetiaan resmi. Utusan itu, seorang bangsawan muda yang sombong bernama Raden Wirajaya, memandang rendah takhayul penduduk setempat. Berhenti memuja bayang-bayang, seru Wirajaya di hadapan penduduk desa yang berkumpul. Berhenti memuja bayang-bayang. Penduduk desa hanya terdiam, menundukkan kepala. Namun di antara mereka berdiri seorang kakek tua, mantan prajurit Pakuan yang satu matanya sudah buta. Ia tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang penuh dengan rahasia. "Raden yang terhormat," ujar sang kakek dengan suara tenang namun menggema. "Pasukanmu memiliki pedang yang bisa memotong leher kami. Namun, Gusti Prabu memiliki angin yang bisa mencabut napasmu tanpa kau sadari." Malam itu, saat Raden Wirajaya dan pasukannya berkemah di tepi hutan, sebuah kejadian luar biasa terjadi. Langit yang tadinya cerah, tiba-tiba tertutup awan hitam yang pekat. Angin bertiup kencang, menggoyangkan pohon-pohon raksasa hingga seolah-olah mereka akan tumbang. Dan di tengah kegelapan itu, muncul sepasang mata emas yang berpendar di semak-semak. Bukan hanya satu, melainkan terlihat bayangan-bayangan putih yang bergerak melingkari perkemahan mereka. Tidak ada serangan, tidak ada darah yang tumpah. Hanya suara auman yang begitu rendah, begitu dalam, hingga getarannya terasa di dalam sumsum tulang para prajurit itu. Kuda-kuda mereka meringkik ketakutan, memutuskan tali pengikat dan lari tunggang langgang ke dalam hutan. Esok paginya, Raden Wirajaya ditemukan dalam keadaan linglung di pinggir jalan desa. Ia tidak terluka, namun rambutnya telah memutih seluruhnya dalam satu malam. Ia tidak lagi mampu berbicara dengan jelas. Ia hanya terus menggumamkan kata, "Maung." Dengan tatapan mata yang kosong. Sejak hari itu, tak ada lagi utusan dari pesisir yang berani masuk terlalu dalam ke wilayah hutan sakral tanpa membawa rasa hormat yang besar. Di sisi lain, bagi para pengikut setia di lereng gunung, kehidupan telah berubah menjadi sebuah ritus pengabdian. Mereka membangun sebuah pemukiman kecil yang sangat sederhana di dekat sebuah mata air yang konon menjadi tempat Siliwangi terakhir kali terlihat dalam wujud manusia. Tempat ini kemudian dikenal sebagai Kabuyutan, sebuah tempat suci yang dijaga kesuciannya. Patih Sedamanah memimpin ritual harian. Setiap fajar, mereka akan membakar kemenyan dan meletakkan sesajen berupa bunga 7 rupa dan air jernih di atas sebuah batu datar besar. Mereka tidak menyembah berhala. Mereka melakukan ini sebagai bentuk penghormatan kepada energi leluhur yang kini telah menyatu dengan alam. "Gusti Prabu," ujar Sedamanah dalam doanya yang khusyuk, "kami tidak lagi memohon agar engkau kembali menjadi manusia." Dalam meditasinya, Sedamanah seringkali merasakan kehadiran yang luar biasa. Ia merasa seolah-olah ada sebuah tangan hangat yang menyentuh bahunya, memberikan kekuatan saat tubuhnya mulai rentah. Ia menyadari bahwa tugasnya kini bukan lagi mengatur strategi perang,
melainkan menjaga api memori. Selama Siliwangi diingat, maka Pajajaran tidak akan pernah benar-benar runtuh. Pajajaran berpindah dari sebuah koordinat geografis menjadi sebuah koordinat spiritual. Seiring berjalannya waktu, legenda ini mulai mengkristal menjadi sebuah filosofi hidup. Orang-orang mulai mengenal konsep silih asah, silih asuh, silih asih, mengasah, mengasuh, dan menyayangi satu sama lain sebagai inti dari ajaran Sang Maharaja yang kini telah menjadi ruh. Mereka percaya bahwa Siliwangi, yang secara harfiah bisa diartikan sebagai pengganti yang harum, adalah simbol dari regenerasi kebaikan yang terus-menerus. Pengikutnya pun semakin luas, tidak hanya terbatas pada mereka yang tinggal di hutan, para pedagang yang melintasi jalur pegunungan, para nelayan di teluk-teluk selatan, hingga para petani di kaki gunung berapi. Semuanya mulai mengadopsi cara hidup yang menghormati alam, karena mereka percaya alam adalah tubuh dari Sang Haja itu sendiri. Jika kau merusak sungai ini, kau melukai darah Sang Prabu, kata seorang ayah kepada anaknya saat mereka memancing. Jika kau menebang pohon ini tanpa izin, kau mencabut bulu dari Sang Macan Putih, peringat seorang tetua adat. Alam dan Siliwangi menjadi sinonim. Kesadaran lingkungan ini tumbuh secara organik melalui mitos. Hutan-hutan yang dianggap sebagai tempat persemayaman Sang Macan Putih menjadi hutan larangan yang tidak boleh diganggu-gugat. Hal ini secara tidak langsung menjaga keseimbangan ekologi tanah Pasundan selama berabad-abad ke depan. Siliwangi dalam ketiadaannya memberikan perlindungan yang lebih besar bagi bumi daripada saat ia masih memegang mandat kekuasaan di istana. Namun, di tengah pertumbuhan legenda yang begitu indah, sebuah ujian batin mulai merayap di hati Patih Sedamanah dan para pengikut inti. Mereka adalah manusia, dan manusia selalu didera oleh kerinduan akan masa lalu. Suatu malam di bulan purnama, ketika cahaya perak menerangi puncak Gunung Salak dengan sangat terang, Sedamanah duduk sendirian di tepi jurang. Ia memandang ke arah timur, ke arah di mana reruntuhan ibu kota Pakuan berada. Ia teringat masa-masa keemasan itu, saat ia berdiri di belakang Siliwangi dalam upacara penobatan, saat mereka bersama-sama merancang bendungan besar, saat mereka berbagi tawa di meja makan istana. Air mata menetes di pipi sang patih yang keriput. "Gusti," bisiknya lirih, "terkadang hamba merindukan suara bicaramu." Terkadang hamba ingin melihat senyum manusiamu lagi, bukan hanya merasakan kehadiranmu dalam hembusan angin yang dingin ini. Tiba-tiba, keheningan malam itu pecah oleh suara gemerisik di semak-semak belakangnya. Sedamanah tidak menoleh. Ia sudah tahu siapa yang datang. Bau harum bunga hutan yang sangat pekat menyeruak, mengalahkan bau asap apinya. Sebuah auman rendah, hampir seperti dengkuran kucing besar yang sedang tenang, terdengar sangat dekat di telinganya. Sedamanah memejamkan mata. Ia merasakan sebuah energi yang sangat padat dan hangat mendekat. Kemudian, ia merasakan sesuatu yang luar biasa. Sebuah visi yang masuk langsung ke dalam pikirannya, tanpa kata-kata. Dalam visi itu, ia melihat dunia dalam rentang waktu ribuan tahun. Ia melihat kerajaan-kerajaan bangkit dan runtuh. Ia melihat peperangan besar yang menggunakan senjata-senjata aneh dari besi yang terbang. Ia melihat hutan-hutan ini berubah menjadi hutan batu yang bising. Namun, di tengah semua kekacauan masa depan itu, ia melihat satu hal yang tidak berubah. Sebuah cahaya putih yang terus mengalir di dalam nadi orang-orang yang masih memiliki rasa cinta pada sesama dan alamnya. Cahaya itu adalah dia. Cahaya itu adalah Siliwangi. "Aku tidak pergi kemana-mana, kawan lamaku." Sebuah suara tanpa suara bergema di dalam batin Sedamanah. Suara itu adalah suara Siliwangi, namun terdengar lebih jernih, lebih dalam. Seolah-olah suara itu adalah kumpulan dari jutaan suara air terjun yang digabung menjadi satu. Bentuk manusiaku hanyalah sebuah pakaian yang sudah usang. Jika aku tetap menjadi manusia, aku hanya akan menjadi milik satu zaman. Dengan menjadi seperti ini, aku bisa menjadi milik setiap zaman. Sedamanah tersungkur sujud. Beban berat di hatinya seketika terangkat.
Ia menyadari bahwa kerinduannya adalah sisa dari egonya yang ingin memiliki sang raja untuk dirinya sendiri. Kini ia mengerti, Siliwangi telah menjadi universal. Kabar tentang pertemuan terakhir Sedamanah dengan sang maharaja segera menyebar di antara para pengikut. Hal ini menandai babak baru dalam penyebaran legenda tersebut. Mereka tidak lagi mencari cara untuk menghidupkan kembali kerajaan secara fisik. Mereka berhenti merencanakan serangan balasan untuk merebut kembali ibu kota. Mereka mulai mengabdikan hidup mereka untuk menjadi penerjemah dari pesan-pesan alam. Para pengikut ini kemudian dikenal sebagai kaum pertapa atau resi yang hidup terasing, namun sangat dihormati. Orang-orang dari berbagai penjuru mulai berdatangan ke lereng gunung, bukan untuk mencari emas atau kekuasaan, melainkan untuk mencari bimbingan spiritual. Disinilah benih-benih tradisi spiritualitas Sunda yang lebih mendalam mulai berakar kuat. Legenda Siliwangi bukan lagi sebuah cerita tentang kejatuhan, melainkan cerita tentang kenaikan tingkat kesadaran. Para pengikutnya menjadi pelopor dalam menjaga kearifan lokal, mengajarkan bagaimana hidup selaras dengan alam tanpa harus serakah. Namun, di balik ketenangan ini, sebuah awan gelap lainnya mulai berkumpul di ufuk sejarah. Transformasi spiritual ini akan segera menghadapi ujian terakhirnya. Karena di dunia luar, kekuatan-kekuatan baru tidak akan membiarkan sebuah legenda hidup begitu saja, tanpa mencoba menguasainya atau menghapusnya. Dunia manusia yang penuh dengan intrik politik dan keserakahan, mulai melirik ke arah gunung suci itu sekali lagi. Mereka mulai mendengar tentang harta karun Pajajaran, yang konon dibawa lari oleh para pengikut Siliwangi. Harta yang bukan hanya berupa emas, melainkan benda-benda pusaka yang diyakini memiliki kekuatan supranatural untuk menguasai Nusantara. Siliwangi, dalam wujud macan putihnya, merasakan getaran niat buruk itu dari kejauhan. Ia berdiri di puncak tebing tertinggi Gunung Salak, menatap ke arah lembah yang mulai diselimuti kegelapan malam. Bulu teraknya berdiri tegak, matanya berkilat menembus dimensi. Ujian pelepasan keduniawian yang sesungguhnya baru saja akan dimulai. Sebelum ia benar-benar bisa mencapai titik moksa yang sempurna, titik di mana ia hilang sepenuhnya dari radar duniawi, ia harus memastikan bahwa warisan spiritualnya cukup kuat untuk menghadapi serangan dari mereka yang masih terikat pada bentuk, nama, dan tahta. Legenda telah tumbuh, pengikut telah menyebar. Namun akar dari pohon kesadaran ini harus diuji oleh badai terakhir. Dan di dalam kegelapan hutan yang abadi, sang macan putih sekali lagi bersiap untuk menjadi penjaga. Bukan bagi dirinya sendiri, melainkan bagi jiwa-jiwa yang masih mencari jalan pulang di tengah kabut zaman yang menyesatkan. Bab ini ditutup dengan keheningan yang luar biasa di seluruh penjuru Pasundan. Sebuah ketenangan sebelum badai, di mana setiap makhluk seolah-olah menahan napas, menunggu apa yang akan terjadi ketika dimensi manusia dan dimensi gaib benar-benar berbenturan dalam ujian terakhir Sang Prabu.